Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian, adik-adik SMA ya, calon mahasiswa baru, pemburu kursi perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya ya. Pada kali ini saya ingin berbagi ya kepada adik-adik. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, maka saat ini kita akan membahas nih salah satu bagian daripada perguruan tinggi negeri, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama. Ada juga namanya Seleksi Prestasi Akademik Nasional kalau di Kementerian Agama, SPAN-PTKIN. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang di latar belakang madrasah, ini kan sudah familiar. Tapi bagi yang berasal dari SMA, SMK, ini juga merupakan salah satu peluang bagi adik-adik untuk memilih program studi ataupun jurusan yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kampus-kampus dan jurusan-jurusan mana aja sih kuota yang paling besar peluangnya di SPAN-PTKIN tahun 2022. Jadi akan kita bahas seluruhnya yang besar peluangnya. Jadi saya melihat yang besar peluang ini adalah yang kuota SPAN-PTKIN-nya di atas 100, adik-adik sekalian. Jadi ini besar peluang bagi adik-adik, silakan dilihat dan dipahami untuk dipersiapkan diri sebelum menentukan pilihan program studi apa yang akan dipilih nantinya di SPAN-PTKIN. Baik, sekarang kita lihat secara bersama-sama. Kita langsung saja menuju website resmi SPAN-PTKIN tahun 2022. Baik adik-adik, nanti silahkan ya, ini jadwalnya. Sama dengan SNMPTN, jadwal seleksinya memang agak duluan SNMPTN baru SPAN-PTKIN ini. Jadwalnya pengisian PDSS 7 sampai 28 Februari tahun 2022. Jadi pada saat ini masih bisa mengisi PDSS ya. Jadi kepada adik-adik mahasiswa yang sekolahnya belum mengisi, mohon diingatkan kepada operator sekolah maupun pihak sekolah. Kemudian ada verifikasinya dan pendaftaran siswanya nanti pada tanggal 4 sampai dengan 31 Maret tahun 2022. Dan pengumuman hasil seleksinya adalah 15 April tahun 2022. Jadi adik-adik sekalian, ini akan kita lihat bahwa proses verifikasi atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus. Dan nanti setelah lulus adik-adik akan diinformasikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tempat adik-adik sekalian memilih jurusan yang dinyatakan lulus. Baiklah, sebelum kita sampai ke sana untuk menentukan sampai yang lulus, sekarang kan kita akan mencapai pada proses pendaftaran ya untuk memilih prodi pada tanggal 4 sampai dengan 31 Maret. Karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi adik-adik untuk memilih program studi mana yang sesuai dengan kompetensi adik-adik, keinginan, minat, bakat adik-adik, serta dukungan-dukungan dari keluarga dan pihak lainnya yang mendukung untuk mencapai cita-citanya masing-masing. Baik, di sini akan kita lihat adik-adik, silahkan nanti dibuka saja ya website SPAN-PTKIN. Kita coba lihat program studi. Nah, klik di sini program studi. Di sini akan muncul seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Indonesia, mulai dari Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan ada universitas negeri yang ada fakultas agama Islamnya juga membuka jalur SPAN-PTKIN ini. Jadi mari sama-sama kita simak. Jadi ini kita mencoba untuk melihat yang mana-mana saja jurusan yang kuotanya cukup besar ya di SPAN-PTKIN ini. Jadi saya menganggap bahwa ini menjadi peluang bagi adik-adik untuk memilih nih. Kita lihat sama-sama di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan kuota 127. Jadi cukup besar ya.
Kita beranjak kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini kita lihat yang di atas 100 tidak ada ya, tidak ada. Jadi ini rata-rata paling tinggi itu ada sekitar 35. Kita beranjak lagi ke Universitas UIN Ar-Raniri Banda Aceh. UIN Ar-Raniri Banda Aceh ternyata tidak ada juga yang di atas 100 ya adik-adik sekalian. Ini menjadi pertimbangan. Kemudian UIN Imam Bonjol Padang, kita lihat yang di atas 100. Yang pertama hukum keluarga, 120 kuotanya. Berikutnya hukum tata negara 100, hukum ekonomi syariah 100, pendidikan agama Islam 120, pendidikan bahasa Arab 100, ilmu Al-Quran tafsir 100, psikologi Islam 100, ekonomi syariah 100, perbankan syariah 100, akuntansi syariah 100, manajemen bisnis syariah 100. Beranjak kita kepada Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Di sini ekonomi syariah 135. Pendidikan agama Islam 135. Hukum ekonomi syariah 140. Bimbingan dan konseling Islam 100. Perbankan syariah 100. Akuntansi syariah 100. Beranjak kita kepada IA, Institut Agama Islam Negeri Langsa, ya ini kampus saya adik-adik sekalian. Ini menjadi salah satu pilihan juga bagi adik sekalian. Dan kita lihat memang IAIN Langsa tidak membuka kuota besar ya. Di sini sampai paling tinggi itu 48 perbankan syariah, di atas 50 juga tidak ada. Kemudian adik-adik Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, nah, pendidikan agama Islam 276. Perbankan syariah 128, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 196, dan habis untuk Sidimpuan. Berikutnya adalah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Ini rata-rata ya, mulai dari pendidikan matematika 105, pendidikan biologi 120, perbankan syariah 200, ekonomi syariah 175, akuntansi syariah 175, manajemen bisnis syariah 200, pendidikan agama Islam 200, manajemen pendidikan Islam 160, bimbingan dan konseling 120, tadris pendidikan bahasa Inggris 105, PGMI 120, KKI 120, hukum ekonomi syariah 120, hukum tata negara 160, komunikasi dan penyiaran Islam 120, dan psikologi Islam 120. Kita berikutnya ke Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Pendidikan Teknik Informatika 151, pendidikan matematika 151, hukum keluarga Islam 151, hukum ekonomi syariah 101, hukum pidana Islam ada 101, ekonomi Islam 200, cukup besar sekali nih 252. Pendidikan agama Islam 252. Pendidikan bahasa Inggris 151. Bimbingan dan konseling jurusan saya 151. IAIN Bukit Tinggi. Pendidikan bahasa Arab 101. Perbankan syariah 353. Sejauh ini yang paling besar ini ya, perbankan syariah IAIN Bukit Tinggi 353. Selebihnya semua 100. Ilmu Al-Quran tafsir, ilmu hadis, akidah filsafat, sejarah peradaban Islam 100, komunikasi penyiaran Islam 100, sosiologi agama, hukum tata negara, akuntansi syariah, pariwisata syariah, manajemen haji dan umroh, dan manajemen bisnis syariah. Kita lihat ke UIN Raden Fatah Palembang, ternyata UIN Raden Fatah Palembang tidak ada ya yang di atas 100. Paling tinggi ini adalah 72 ekonomi syariah. Kemudian UIN Raden Intan Lampung, ini pendidikan matematika 140, pendidikan biologi 140, pendidikan agama Islam 140, pendidikan bahasa Arab 100, manajemen pendidikan Islam 120, bimbingan dan konseling pendidikan Islam jurusan saya 120, hukum keluarga, hukum tata negara 120, HTN 140, ekonomi syariah 140. Kemudian akuntansi syariah 140, manajemen bisnis syariah 140. UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, adik-adik kita lihat ekonomi syariah 112,
ilmu pemerintahan 220, PGMI 123, dan akuntansi syariah 100. Yang paling sedikit ini adalah sistem informasi 8. Kemudian Institut Agama Islam Negeri Kerinci kita lihat tidak ada ya kuotanya di atas 100. Di atas 50 juga tidak ada. Kemudian IAIN Curup ini juga tidak ada ya, IAIN Curup yang 100. Paling tinggi itu hanya pendidikan agama Islam dan tadris bahasa Inggris 80. Kemudian UIN Fatmawati Bengkulu, kita lihat ada di sekalian. Fatmawati Bengkulu bagi yang berdomisili di Bengkulu ya. Ini juga tidak ada yang di atas 100 ada di sekalian. Hanya di atas 50, 53 paling banyak. Kemudian Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro Lampung ya. Pendidikan agama Islam 120, ekonomi syariah 120. Kemudian Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Belitung, Bangka Belitung. Pendidikan agama Islam 140, perbankan syariah 112. Jadi ada 2 prodi yang di atas 100 ya. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kita lihat dari atas sampai bawah. Pak, iya kita lihat. Dan ternyata UIN Syarif Hidayatullah tidak ada yang di atas 100. Jadi kuota paling tinggi itu adalah 52 pendidikan agama Islam. UIN Sunan Gunung Jati Bandung kita lihat kuotanya aja. Ini juga tidak ada ya yang di atas 100. Yang ada 70 pendidikan agama Islam. Jadi memang pendidikan agama Islam ini kuotanya cukup besar secara rata-rata. Kemudian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kita lihat Banten juga tidak ada ya di atas yang 100. Mereka paling tinggi itu adalah 54 ekonomi syariah. Berikutnya adalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini juga rata-rata paling tinggi itu 72 ekonomi syariah, selebihnya di bawah itu ya, tidak ada yang di atas 100. Kemudian IAIN Pontianak ini juga tidak ada yang di atas 100 ya. Oh ada ini pendidikan agama Islam hampir 2 lagi 100, 98. Kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga ini sedikit ya kuotanya adik-adik sekalian, ketat persaingan ini. Rata-rata di bawah 20 juga banyak ini. Di atas 50 tidak ada ini. 30-40 juga tidak ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Kemudian UIN Wali Songo Semarang juga tidak ada ya yang di atas 100. Tidak ada. IAIN Pekalongan kita lihat juga IAIN Pekalongan tidak ada yang di atas 100. UIN Raden Mas Said Surakarta ada pendidikan agama Islam 123. Hukum keluarga Islam 120. Hukum ekonomi syariah 200. Manajemen bisnis syariah 140. Akuntansi syariah 140. Dan perbankan syariah 140. Berikutnya UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Juri Purwokerto. Komunikasi penyiaran Islam 105. Bimbingan dan konseling Islam 105. Pendidikan agama Islam 122. Ekonomi syariah 105. Perbankan syariah 105. Jadi ada beberapa ya. Kemudian kita lihat IAIN Salatiga tidak ada ya yang di atas 100 maupun 100. Paling tinggi IAIN Salatiga 60. Kemudian IAIN Kudus juga begitu, rata-rata juga tidak ada yang di atas 100 ya. Kudus. UIN Sunan Ampel juga kita lihat tidak ada yang di atas 100. UIN Sunan Ampel. UIN Malang, UIN Malang juga tidak ada ya, paling tinggi 75 kuotanya adik-adik sekalian. UIN Antasari Banjarmasin juga sepertinya tidak ada ya, rata-rata paling tinggi 40 ini, paling tinggi PGMI ya.
Kemudian UIN Mataram juga tidak ada ya, tidak ada yang di atas 100. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, UIN khas Jember juga Jember tidak ada ya di atas 100. YIN Madura, YIN Madura juga tidak ada ya dari sekalian yang di atas 100. YIN Kediri, nah YIN Kediri juga tidak ada adik-adik yang di atas 100 program studi kuotanya. UIN Said Rahmatullah Tulung Agung, ada ini Tadris Matematika 105, Pendidikan Agama Islam 105, Tadris Bahasa Inggris 105, Hukum Ekonomi Syariah 126, Hukum Ekonomi Islam 147, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 105, Ekonomi Syariah 105, Komunikasi dan Penyiaran Islam 105, Hukum Tata Negara 147, Psikologi Islam 126. Berikutnya adalah YIN Ponorogo. Nah, ada Ponorogo. Hukum Keluarga Islam 112, Pendidikan Agama Islam 168, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 126, Ekonomi Syariah 140, Perbankan Syariah 112. UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, kita lihat tidak ada ya kuota yang di atas 100 ya. YIN Palangkaraya juga kita lihat tidak ada yang di atas 100. UIN Alauddin Makassar juga kita lihat sampai ke bawah tidak ada ya yang di atas 100. Kemudian YIN Sultan Amai Gorontalo juga kita lihat tidak ada kuotanya yang di atas 100. Institut Agama Islam Negeri Ambon, kita lihat Ambon rata-rata 14, 11-belasan, paling tinggi 35 juga tidak ada ya. YIN Manado, Manado juga tidak ada, cuman paling tinggi 59. Pendidikan Agama Islam. UIN Dato Krama Palu, kita lihat Palu juga tidak ada yang di atas 100. YIN Parepare juga kosong, tidak ada ya yang di atas 100 kuotanya. Kemudian YIN Bone, Bone juga kosong, tidak ada kuotanya yang di atas 100. YIN Palopo juga tidak ada ya, kosong, tidak ada yang di atas 100. YIN Kendari juga tidak ada yang di atas 100. YIN Ternate kita lihat kosong, bahkan YIN Ternate ini dari semua YIN ini sedikit ya kuotanya ya, ada yang 7 di bawah 10, rata-rata di bawah 10. Nah, ini dia. 6 pun ada. Sejarah Peradaban Islam, Komunikasi Penyiaran Islam. Kemudian YIN Fatahul Muluk Papua juga kosong, tidak ada yang di atas 100. 64 ada Pendidikan Agama Islam dan Hukum Tata Negara. Kemudian YIN Sorong kembali ke Papua, tidak ada yang di atas 100, tapi ada Pendidikan Agama Islam 90. YIN Takengon juga tidak ada ya yang di atas 100. Stain Bengkalis juga tidak ada yang di atas 100. Stain Tengku Dirundeng Melaboh juga tidak ada 100. Stain Majene ada ya. Pendidikan Agama Islam 100, Hukum Ekonomi Syariah 100. Stain SAR Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini rata-rata semuanya 60. Jadi tidak ada yang di bawah 60, persis 60 semua untuk semua program studi. Kemudian ada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Ini juga prodinya sudah lumayan banyak ya, walaupun sekelas Stain, namun kuotanya juga masih tidak ada yang di atas 30. Jadi yang di atas 100 juga tidak ada. Dan yang terakhir itu ada Universitas Singapura Bangsa Karawang, Universitas Negeri yang baru ya, yang ada Fakultas Agama Islamnya. Ini juga Pendidikan Agama Islamnya 84,
dan tidak ada yang di atas 100. Baiklah adik-adik sekalian, itulah kira-kira gambaran daripada kuota persaingan adik-adik untuk mendapatkan satu kursi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri melalui jalur SPAN PTKIN. Sebenarnya adik-adik dengan adanya yang kita bahas tadi, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 tadi, 353. Jadi adik-adik dengan kuota yang cukup besar itu memberikan peluang yang cukup besar kepada adik-adik untuk memilih jurusan ataupun program studi sesuai dengan pilihan adik-adik. Itu adalah gambaran. Jadi adik-adik bisa melihat keadaan gambaran kuota dari masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi. Jadi jangan sampai ketika adik-adik memilih tidak mempertimbangkan kuota program studi di perguruan tinggi negeri yang adik-adik semua pilih. Karena itu juga merupakan salah satu opsi untuk memperbesar peluang adik-adik sekalian untuk dapat diterima di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri melalui jalur SPAN PTKIN tahun 2022. Baiklah adik-adik sekalian, semoga bermanfaat ya. Daripada apa yang kita sampaikan ini, kita ingin melihat bahwa kuota di atas 100 tadi sudah cukup banyak. Menurut saya mewakili hampir seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang kuotanya di atas 100. Meskipun demikian masih ada prodi memang yang kuotanya cukup sedikit. Nanti akan kita bahas di pada materi konten-konten berikutnya adik-adik sekalian. Jadi tetap semangat untuk menentukan pilihan. Ada waktu ya sekitar 1 bulan lagi untuk mendaftar jalur SPAN PTKIN ini. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang adik tentukan di jalur SPAN PTKIN ini merupakan pilihan yang terbaik. Oleh sebab itu sebelum memilih lakukanlah analisis yang terbaik dengan maksimal secara menyeluruh terhadap potensi yang dimiliki baik dari dalam maupun dari luar diri daripada adik-adik semuanya. Itu aja mungkin. Tetap semangat ya. Kita berdoa apapun pilihannya merupakan pilihan yang terbaik dan pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.